Penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis, MBG, kembali memasuki babak baru setelah mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mempertanyakan langkah Kejaksaan Agung yang belum memeriksa Kepala Badan Gizi Nasional, BGN, Nanik S. Deyang. Pernyataan Mahfud muncul di tengah penyidikan besar yang telah menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, serta mantan Wakil Kepala BGN Lodewijk Pusung sebagai tersangka. Ketiganya diduga terlibat dalam penyimpangan tata kelola program unggulan pemerintah yang selama ini menjadi salah satu proyek strategis nasional. Mahfud menilai Kejaksaan Agung perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik mengenai alasan Nanik belum diperiksa dalam perkara tersebut. Menurutnya, transparansi sangat penting agar tidak muncul berbagai spekulasi yang dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Dalam pandangannya, penyidik memang memiliki kewenangan menentukan siapa yang perlu dipanggil dan diperiksa. Namun, ketika sebuah perkara melibatkan struktur organisasi yang besar serta dugaan penyimpangan dalam skala nasional, publik berhak mengetahui dasar pertimbangan aparat penegak hukum. Mahfud mengingatkan bahwa seseorang bisa saja tidak ditetapkan sebagai tersangka karena memang tidak terlibat. Namun sebaliknya, ia menilai aparat juga perlu menjelaskan apabila ada pihak yang sejauh ini belum tersentuh proses pemeriksaan meski memiliki keterkaitan dengan institusi yang sedang diselidiki. Karena itu, Mahfud meminta Kejaksaan Agung menyampaikan alasan secara objektif dan terbuka agar tidak muncul dugaan bahwa ada pihak tertentu yang memperoleh perlakuan berbeda dalam penanganan perkara. Pernyataan tersebut muncul setelah Kejaksaan Agung mengungkap berbagai temuan dalam penyidikan kasus MBG. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi sebelumnya menjelaskan bahwa penyidik menemukan sejumlah yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang diduga memiliki afiliasi dengan para petinggi BGN. Menurut penyidik, sejumlah yayasan yang tidak memenuhi syarat tetap dapat menjadi mitra karena adanya pengaturan dalam proses verifikasi melalui portal resmi mitra BGN. Penyidik juga menemukan indikasi intervensi terhadap proses pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan operasional program MBG. Dalam perkara tersebut, Kejagung mengungkap dugaan markup dalam berbagai pengadaan, mulai dari motor listrik, sepatu, tablet, hingga televisi berukuran besar yang digunakan dalam mendukung program MBG. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan adanya aliran insentif miliaran rupiah per hari kepada yayasan-yayasan yang disebut terafiliasi dengan para tersangka. Temuan tersebut membuat kasus MBG berkembang menjadi salah satu perkara korupsi terbesar yang tengah ditangani Kejaksaan Agung tahun ini. Nilai kerugian negara sendiri hingga kini masih dalam proses perhitungan oleh tim auditor dan penyidik. Di tengah berkembangnya kasus tersebut, posisi Nanik S. Deyang menjadi perhatian karena ia merupakan figur yang kini memimpin BGN setelah Dadan Hindayana terseret perkara hukum. Pergantian kepemimpinan itu sempat disebut sebagai langkah pemerintah untuk menjaga keberlangsungan program MBG yang tetap berjalan di berbagai daerah. Namun, menurut Mahfud, pergantian pimpinan tidak boleh mengurangi prinsip keterbukaan dalam penanganan perkara. Ia menilai publik perlu diyakinkan bahwa seluruh proses hukum berjalan berdasarkan alat bukti dan fakta, bukan karena pertimbangan politik maupun kepentingan tertentu. Pandangan serupa juga mulai berkembang di kalangan pengamat hukum. Mereka menilai keberhasilan pengungkapan kasus MBG tidak hanya diukur dari jumlah tersangka yang ditetapkan, tetapi juga dari kemampuan aparat mengungkap seluruh rantai pengambilan keputusan yang menyebabkan dugaan korupsi terjadi. Sementara itu, Kejaksaan Agung menegaskan penyidikan masih terus berjalan. Penyidik membuka kemungkinan memeriksa saksi-saksi tambahan maupun menetapkan tersangka baru apabila ditemukan alat bukti yang cukup. Perkembangan itu membuat publik ini menanti langkah lanjutan aparat penegak hukum. Terlebih, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya telah menyatakan kesediaannya menjadi justice kolaborator dan mengaku siap membuka informasi mengenai pihak-pihak lain yang disebut memiliki peran penting dalam perkara tersebut. Dengan penyidikan yang terus berkembang, kasus MBG diperkirakan masih akan menghadirkan berbagai fakta baru. Sorotan terhadap nama Nanik S. Deyang pun menjadi bagian dari dinamika yang kini mengiringi proses hukum salah satu proyek pemerintah paling ambisius dalam beberapa tahun terakhir.